Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Abadan. Kiai Haji Dahlan Salim Sarkash. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-hadis. Jamaah majlis ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada KM kita Pak Haji Wawan yang saya hormat, saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Senin ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka tahsinul Quran, memperbagusi bacaan Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi bahwasanya Allah memberikan nikmat yang sangat banyak ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuannya tidak lain tidak bukan kita diciptakan oleh Allah, diberi rizki ya, hanya untuk beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah itu luas sekali ya. Jadi dari ibadah mahdoh itu ibadah khusus ya, antara hamba dengan Sang Pencipta Allah. Salah satunya adalah kita ini termasuk ya ibadah mahdoh iya, ibadah ghair mahdoh juga iya, karena di sini ada silaturahim ya. Kemudian
ketika kita diberikan nikmat yang sangat banyak itu, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita berlaku tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bermaksiat, kemudian melalaikan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan. Karena sesungguhnya memang perintah Allah itu yang wajib itu memang sudah tidak sudah harusnya refleks ya, yang sehari-hari 5 waktu itu ya sudah tidak diinikan lagi, sudah rutin ya. Tetapi memang ibadah-ibadah yang tambahan seperti ini kayak baca Quran, kayak berzikir, shaum, ya ibadah-ibadah yang lain, membantu orang, mengurus masjid juga termasuk ibadah ini. Ya, kalau dalam satu keterangan hadis itu, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah itu nanti yaumul qiyamah itu dapat naungan Allah. Jadi dalam keterangan hadisnya itu, sab'atun yaumal qiyamah yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Jadi pada hari kiamat itu nanti ada satu naungan yang nanti naungan itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid, takmir masjid ya, yang terpaut hatinya dengan masjid. Jadi pada hari kiamat itu mereka itu masing-masing dengan urusannya ya. Tapi insya Allah orang yang memakmurkan masjid insya Allah jadi saksi ya, ketua DKM dan pengurus bahwa ia benar mengurus masjidnya gitu ya. Ada pengajian, ada PHBI, ada acara ibu-ibu, ada belajar di sini. Karena sebenarnya kalau zaman dulu itu masjid itu bukan hanya buat ibadah sholat, buat berobat, buat belajar, buat segala-gala di masjid itu. Dulu zaman Kanjeng Nabi ya. Jadi memang makanya kenapa di masjid-masjid yang besar itu bawahnya itu ada aula gitu karena itu ada rumah sakit gitu. Di Sari Asi itu kan rumah sakit ya, ada masjid ya. Gitu. Jadi memang buat ibadah sehari-hari udah pasti, tapi yang ghair mahdohnya ini ya, yang muamalah antara manusia satu dengan manusia yang di situ. Ya kalau di situ luas ya ada mungkin ya, kalau di ini mah ada transaksi, ada yang jualan untuk Jumatan itu ya. Di Masjid Agung itu sampai sekarang kan ramai kalau Jumatan ya. Itu ya, orang jualan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini ya, pekan-pekan ini kita memang disuguhkan informasi yang sangat memprihatinkan ya bagi kita, terutama ya keluarga kita juga ya harus hati-hati ya, karena memang sekarang itu lagi rame-rame pada demo ya di mana-mana. Kemarin semalam kalau tidak salah saya kan punya ponakan yang jaga warung tuh, mau pulang ke Ciceri ternyata nggak bisa. Saya khawatir, saya teleponin aja, hati-hati takutnya ya ting-bating ya, khawatir ada yang di ini gitu kena sasaran gitu atau apa gitu, karena lihat di video itu ya saling kejar-kejaran ya antara polisi dengan masyarakat itu. Saya memprihatinkan lah, sedih lah gitu ya. Ya niatnya mah pengen bener gitu ya, cuman kadang caranya gitu yang salah gitu. Seperti itu. Jadi memang karena kalau dalam kaidah bahasa Arab itu ada salamatul insan fi hifdzil lisan, itu benar itu. Jadi selamatnya seseorang itu karena lidahnya, karena ucapannya. Itu kan sebenarnya pemicu ya dari pembesar-pembesar pejabat-pejabat yang ngomongnya asal gitu ya. Di masyarakat itu sudah khawatir saya begitu ya. Jadi akhirnya sudah kayak gini kan memprihatin lah gitu ya. Terus kan ya yang korban ya dua-duanya dari pihak ini polisi sama masyarakat juga prihatin. Mending ya tadi itu ya, barang tiba ajalnya di situ ya
Kalau kemarin mah yang ojek online itu juga sama, itu tidak sengaja mengantarkan makanan, katanya pesanan ya. Ternyata memang luar biasa kalau bahasa ini mah. Ya karena memang satu-satunya di keluarga itu yang menafkahi bahasanya. Ya insya Allah syahid lah itu. Syahid. Ya kepleset katanya itu, ya kepleset. Dia cerita dulu di kepleset, kemudian karena memang masa ini banyak ya, mobil itu ini ya panik ya. Intinya memang sudah ajal ya, sudah qada Allah lah gitu. Sudah ajalnya di situ, niatnya menganterin makanan gitu mungkin di situ. Ya iya, akhirnya innalillahi kan. Keluarganya seperti itu. Jadi prihatin sekarang ini. Jadi memang kalau kita sembarangan berbicara, apalagi kelasnya ya, kelas dianggapnya masyarakat mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Ternyata memang kalau sudah kayak gini kan udah. Jadi kita harapannya ya berdoa pada Allah, mudah-mudahan ya rampung lah, tenang lagi gitu. Karena nanti imbasnya itu nanti perekonomian nanti mahal lagi barang-barang pasti. Terus kan kondisi-kondisi kalau tidak tenang mah, mau belajar juga ya. Kayak di Palestina aja kan. Kayak di Palestina itu sampai sekarang mencekam. Tapi memang sudah diniatkan ini benar-benar dijajah ya. Mati itu udah di depan mati itu udah tidak takut lagi ya. Kalau mati berarti syahid gitu ya. Wah seperti ini ya ngaji gitu. Kalau kita meninggal itu ya yang diharapkan itu seperti itu. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Jangan sampai ya kita ikut-ikutan yang enggak benar, barang ajal tiba, itu yang tidak kita harapkan. Makanya selalu kita mohon pada Allah, ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Ya, riskan ya sekarang di seluruh ini gedung-gedung DPR itu sudah dibakar itu berapa itu ya. Di Makassar mau itu udah habis itu ya. Dibakar massa. Ya itu karena omongan itu. Sudah mah ini ya, udah gaya-gaya itu memang ya malu kelihatannya. Udah pejabat itu. Iya gitu. Dus lah, masya Allah gitu. Terus ngomongnya asal gitu. Kalau ngomongnya di ngademin mah gitu ya, diadem rakyatnya, insya Allah gitu. Walaupun pada kenyataannya beda gitu. Ya rakyat itu kan tidak tidak emosi. Kalau udah kayak gitu urus lah, masya Allah. Khawatir ya, mau kuliah segala dapat informasi, akhirnya kuliahnya online lagi. Ya ini karena masanya masa lagi ribu. Akhirnya saya dapat informasi kuliah yang semester ini yang ini online lagi gitu. Ya, kalau online sama offline pasti beda lah gitu kondisinya. Jadi memang kita mohon pada Allah semoga ya di Indonesia itu mayoritas tenang ya, tidak kayak di luar ya gitu. Pasti kalau tidak tenang itu mau kemana-kemana juga repot ya urusannya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita coba kembali mendekat kepada Allah ya. Kata hadis itu, kalau kita mendekat sama Allah itu sehasta ya, sahta segini, Allah akan mendekati kita itu sedepak ya, sedepak. Kalau kita mendekati Allah itu berjalan, maka Allah itu mendekati kita itu berlari. Seperti itu. Jadi artinya Allah itu sangat sayang kepada hambanya ketika hamba itu benar-benar mau mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Salah satunya mungkin kita ya di sini setiap malam Senin itu mencoba untuk istiqomah ya. Walaupun ya saya niatkan seadanya, mau 3 orang, mau 5 orang, mau 10 orang ya, karena sudah amanah ini saya pengen menghatamkan dengan jamaah ya. Karena terus terang Pak Haji ya, belum pernah saya menghatamkan dengan jamaah banyak gitu, sampai 1 Quran belum pernah. Kalau secara pribadi sih sudah ada ya beberapa murid yang talaki yang sudah hatam gitu dan syukuran gitu. Jadi mungkin ada kesenangan tersendirilah. Nanti insya Allah ijazah juga
saya ini kan nanti ada ininya ijazahnya ya, tapi bentuknya jamaah ya. Nanti di situ. Insyaallah saya ada ininya udah dibikin, belangkonya udah banyak saya simpen di rumah itu. Jadi nanti kalau ada yang talaqi dengan saya, jadi artinya memang ya walaupun barang-barang tidak semuanya full, tapi insyaallah di situ masuk keseluruhan menyelesaikan Al-Qur'an secara berjamaah. Mudah-mudahan yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita lanjut di halaman berapa ini kita buka? 422 ya, juz 22 Pak Haji. Alhamdulillah ya. 8 juz lagi. Insyaallah mudah-mudahan puasa hatam kan ya. Terus saja ya, makanya sehatamnya. Karena tidak terasa ya, sudah Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan lagi, berarti 1 semester lagi ya. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. Wa man وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها وأعتدنا لها رزقا كريما.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, cukup dulu. Ayat terakhir ini luar biasa ya. Kalau kita meresapi maknanya, dimulai dari kata sesungguhnya, inna kan gunnah, inna sungguh atau sesungguhnya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin mukminat, yang taat laki-laki, taat perempuan, yang sedekah perempuan, laki-laki, sedekah perempuan, yang orang-orang yang sabar laki-laki, orang-orang yang sabar perempuan, yang khusyuk ya, yang sedekah, yang puasa, yang menjaga farjinya. Kemudian pas ayat terakhirnya wadzakirinallah, laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak, laki-laki perempuan yang berzikir kepada Allah yang banyak. Apa kata Allah di dalam akhir ayat ini? A'addallahu lahum maghfirah. Ya Allah ya. Jadi Allah menjanjikan bagi mereka semua ini dari sesungguhnya. Jadi kalau Allah sudah berjanji itu pasti Allah tepati. Maghfirah ampunan, ajron ganjarannya atau pahala azima yang agung. Jadi kita termasuk ini zikir ya, baca Quran termasuk zikir. Walaupun kita setiap malam Senin mudah-mudahan dianggap termasuk golongan yang dianggap zikir ya, zikir mengingat istiqomah di dalam baca Quran di setiap malam Senin. Di sini maksudnya ini. Jadi mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yang besar. Pantas saja ada hadis itu di dalam kitab Tanqihul Qaul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Jadi duduknya kita di majlis ilmu sa'atan walaupun sesaat,
la tamassu qalaman, tidak membawa pulpen ya, tidak memegang pulpen. Kemudian wala taktubu harfan, tidak menulis sehuruf pun katanya itu khairun laka min itqi alfi raqabatin, seperti pahalanya itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ya Allah ya. Kalau kita resapi ya mungkin ya saking murahnya Allah, rahmannya Allah terhadap orang-orang yang beriman ya. Jadi insyaallah umat Kanjeng Nabi mas semuanya disayang Allah. Disayang Allah, disayang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya selalu nginget-nginget terus, nginget-nginget kita. Masa kita enggak inget sama Kanjeng Nabi? Minimal baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita berada di bulan Maulid ya. Jadi bulan Maulid itu perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan kitanya itu diingat sama Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabinya mengingat kita, ya siapa tahu kita nanti malam ketemu Kanjeng Nabi ya. Mimpi Kanjeng Nabi mah katanya itu setan tidak mampu, dalam keterangan itu tidak mampu menyerupai wajah Kanjeng Nabi. Kalau kita ketemu mimpi Kanjeng Nabi Muhammad lagi duduk atau lagi ngaji atau apalagi sampai selaman gitu sama Kanjeng Nabi, oh berarti mimpinya benar, dan itu insyaallah tanda-tanda termasuk orang-orang yang dirindukan Kanjeng Nabi ya. Kalau kita mimpi bertemu Kanjeng Nabi. Jadi kita baca sholawat itu insyaallah keterima Pak. Kalau ibadah yang lain mah belum tentu. Kalau sholawat mah jangankan orang muslim, orang mukmin, orang di luar itu dibalas saking mulianya Kanjeng Nabi, kekasih Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sebelum bumi itu diciptakan itu jadi nama Kanjeng Nabi itu Nabi Adam itu ya, Nabi Adam. Selawat kepada Kanjeng Nabi direndengin. Kan makanya kan di masjid itu ada Allah, kanan kirinya Kanjeng Nabi Muhammad kan. Di situ jadi tawasulnya kepada Kanjeng Nabi. Jadi Allah Kanjeng Nabi itu siapa ini? Padahal Kanjeng Nabinya belum diciptakan itu. Baru nurnya, namanya nur Kanjeng Nabi itu diciptakan duluan. Masya Allah ya. Tapi di ininya diciptakannya pas akhir setelah Nabi Isa. Itu. Jadi saking mulianya Kanjeng Nabi. Tapi memang perjuangan Kanjeng Nabi dari kecil ya, banyak sedihnya kalau diingat. Makanya kalau bisa sirah Kanjeng Nabi itu dibaca lagi tuh bulan Maulid. Kan bacaan berjanji ya marhaba itu. Maksudnya mengingat Kanjeng Nabi itu perjuangannya luar biasa. Kita enggak ada apa-apanya. Ngajak orang ning masjid ngaji berdegati ya gitu. Lah orang gelem lah. Ya enggak apa-apa, terus baik gitu gitu daripada di rumah nongkrong nggak ada ketemu pugu gitu kan ya, scroll TikTok paling ya. Seminggu sekali wajar ya gitu. Artinya kita mendekat. Pengaruh kalau kita gabung-gabung silaturahim itu, memperpanjang umur, mendapatkan ilmu, berkah dunia akhirat insyaallah. Apalagi yang dibaca ini adalah Al-Quran, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan insyaallah ya. Jadi kalau kita membaca mad arid disukun ya, ini kan mad arid disukun semua nih. Kalau waqaf ya, innal muslimina wal muslimat. Jadi mad arid disukun itu kalau wasol tidak ada mad arid disukun. Jadi mad arid disukun itu terjadi karena waqaf tadi itu ya. Jadi kalau dibaca mad arid disukun diwaqafkan, berarti panjang, minimal 4 harokat, sempurnanya 6 harokat. Innal muslimina wal muslimat. Nah segitu tuh. Nanti kalau diulang lagi diwasal tidak ada muslimatnya. Wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Nah gitu. Kalau mau waqaf berarti 6 harokat atau 4 harokat. Sebenarnya boleh 2 harokat ya, tapi supaya ada pembeda antara mad tabi'i, mad asli dengan mad sukun, dibedakan minimal 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim, 4 harokat. Jadi ngimamin juga ya, bagusnya 4 harokat atau 6 harokat. Sebenarnya boleh kalau pakai 2, boleh 2 semua, tapi khawatir kalau 2 kadang-kadang jadi panjang gitu tuh, jadi enggak tartil. Makanya kenapa saya
ngajarin itu minimal 4 atau 6. Kalau ngambil 2 harokat nanti pas ada panjang tuh khawatir nggak rapi gitu, ketuker. Karena kadang-kadang mad tabi'inya kepanjangan berarti mad alif sukunnya ya panjang juga, lebih panjang lagi ya gitu. Jadi minimal 4. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu 4 harokat ya. Itu. Jadi pas terakhirnya di sini dari furujahum aja ya, dari furujahum 2 baris ke bawah kita bahas tajwidnya, diurai. Furujahum, ru tuh, ro-nya tafkhim apa tarqiq itu? Tafkhim. Jadi ro itu hukumnya ada tafkhim, ada tarqiq, ada boleh tafkhim, boleh tarqiq. Jadi 3-3-nya boleh, ya dua-duanya boleh. Di pas mana kayak qirtasun tuh ya, qirtasun itu boleh dibaca qirtasun, boleh baca qirtasun. Jadi karena bertemu huruf isti'la. Atau irji'u di awal kalimat, atau irji'u boleh ya, itu seperti itu. Tapi kalau yang jelas yang tafkhim dan tarqiq, kalau dhamma atau fathah dibaca tafkhim, kalau kasrah itu tarqiq tipis. Nanti ada wadzakiri ya tipis tuh. Ro-nya mad tafkhim hukumnya, kemudian ru mad tabi'i. Furujahum wa mim sukun bertemu waw, idhar syafawi ya. Wal hafidhu ada al situ al apa? Al-qamariyah. Al-qamariyah itu ciri-cirinya itu adalah lamnya sukun asli, bunyi alnya, wal ya kan, al-qamariyah. Jadi kalau kita melihat bulan tuh bisa terlihat jelas kan bulannya. Tapi kalau al-syamsiyah ketika melihat tuh ini perih matanya, nggak bisa ngelihat, makanya nggak ada. Jadi nggak berbunyi alnya. Kayak wasyamsi, kesannya kayak tidak ada alnya, padahal itu ada alnya, al-syamsi, tapi bacanya wasyamsi wadduhaha ya, wal qamari idza talaha. Terus ya wal ha mad tabi'i, fi dhati dha mad tabi'i, wadzakirina. Nah di situ ada al juga tuh, al samsiyah. Kenapa al samsiyah? Alnya tidak berbunyi. Biasanya alnya itu, setelah alnya itu ada tasydid di depan huruf alnya tuh, ada huruf za kan, jadi langsung masuk kepada za. Wadza diloncat ininya, alif lamnya ya, tidak dilewat, tidak diucapkan, makanya sebutnya al idgham katanya ya, langsung masuk ke huruf zal. Jadi diloncat 2 huruf alif sama lam itu dia tidak dibaca. Wadza, za-nya panjang 2 harokat. Matabi'i kirina tuh, rohnya tarqiq, kemudian 2 harokat, ri mad tabi'i, nallaha tuh, lafaz Allah dibaca tebal tafkhim ya. Nah lafaz Allah itu kan dibacanya kalau waqaf itu 6 harokat kayak madal sukun. Kalau di wasal dia 2 harokat. Nallaha, lafaz Allah itu lamnya itu dibaca 2 harokat ya. Selalu 2 harokat lafaz Allah itu. Nallaha tafkhim, kemudian katsirau, kasi matabi'i. Ron, huruf ro-nya hukum ro-nya dibaca tak tebal. Rau tanwin bertemu waw, masuk kepada waw. Jadi hukumnya apa? Idgham bigunna. Kalau ada tanwin, ada nun sukun, pastikan depannya huruf apa? Huruf waw. Berarti waw masuknya ke dalam huruf idgham bigunna. Yanmu ya. Ya nun waw mim ya. Waw ada berarti waw. Jadi gunakan dulu. Katsirau masuk dengan gunnah. Gunnahnya itu gunnah bunyi waw ya. Jangan ron wa, tapi raw masuk digunakan wawunya. Raw wadza. Nah, ada al lagi al sam siyaza mad tabi'i
ro tebal, ro-nya mad tabi'i. Ti'a'addallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim lagi. Lahum mim mati ketemu mim. Apa tadi di Quran itu hukumnya tadi mim mati ketemu mim? Idgham syafawi katanya ya. Karena mimnya itu huruf syafawi. Iya. Ya bisa jadi ya. Bisa idgham mimi atau idgham syafawi. Ya saya baru dengar idgham syafawi. Iya, idgham syafawi. Karena huruf mim itu huruf syafawi, huruf dua bibir ya. Idgham mimi atau idgham syafawi. Boleh ya. Lahum maghfiratan, ro-nya dibaca tebal, jangan fira. Kalau fira jadinya tipis ya, firo ya, firo. Tawwa, tanwin ketemu wawu lagi. Apa tadi? Idgham bigunnah wa ada huruf jim sukun. Qalqalah apa? Sughra. Jadi qalqalah sughra itu huruf qalqalahnya itu sukun asli, bukan karena waqaf. Mau diwaqaf mau diwasal tetap dia qalqalah berbunyi. Tapi kalau kubra dia qalqalahnya terjadi karena waqaf. Kalau tidak diwaqaf diwasal tidak terjadi qalqalahnya. Ahadun ahad. Nah gitu. Kalau diwasal ahadunillah tidak ada qalqalahnya. Ron tanwin bertemu ain, huruf ain. Jadi hukumnya apa? Izhar apa? Izhar halqi. Karena izhar itu ada tiga macam. Ada izhar halqi, izhar syafawi, satu lagi izhar apa? Lupa, izhar wajib. Ya, izhar wajib itu di dalam Al-Qur'an itu cuman ada 4. Nah ini macam-macam izhar. Izhar itu artinya jelas. Jadi kalau kita baca Quran, yang namanya izhar itu jangan gremeng tapi dijelaskan ya. Izhar itu artinya jelas saja, bacanya harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena dia nun sukun atau tanwin nih. Macamnya ada 3. Izhar halqi. Izhar halqi itu jelasnya itu ketika bertemu dengan huruf halak, huruf yang tenggorokan yang 6. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, dia harus dibaca jelas. Kayak tadi ajran azima ya. Ketemu ain ini nih. Ajran azima. Nih di sininya tidak boleh dengung. Ajran azima. Salah walaupun enak ya. Walaupun baca di sini dengung ya. Ajran azim, enggak boleh, tapi harus jelas. Ajran azima. Situ ya. Jadi ininya tidak boleh dengung, tidak boleh gremeng, tapi jelas bacanya. Kemudian yang kedua izhar syafawi. Izhar syafawi itu hurufnya cuma 1. Ketika ada mim sukun, bertemu selain mim dan ba. Salah ya. Bertemu selain mim dan ba. Berarti banyak ini. Berarti banyak. Selain hurufnya kan ada 28. Bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dia harus jelas mim sukunnya. Alaihim waladdallin itu sama tuh, mim sukun ketemu wa kan, ghairil maghdubi alaihim wala, jangan him waladdall, walaupun enak tetap dia disalahkan. Jadi kalau kita baca Quran masih yang jelas digeremengkan, yang geremeng dijelaskan, ini memang harus perlu talaki lagi, belajar lagi supaya pas dengan hukum tajwid. Yang ketiga, ini nih yang sering muncul ya. Di dalam Quran itu satu Quran 30 juz, cuman ada 4 kalimat yang dibaca jelas. Izhar wajib dijelaskan nun sukunnya. Nah, nun sukunnya ini harus dibaca jelas. Nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu wau, nun sukun ketemu wau. Jadi nun sukun ketemu ya-nya ada 2.
nun sukun ketemu wawunya ada dua ya. Di lafadz apa? Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Tidak boleh dibaca ad-duya, buyanun. Padahal ini idgham digunakan ya. Idgham kan artinya misah kalimat, karena ini kalimatnya nyatu ya, nyatu tidak di luar kalimat. Jadi dia wajib izhar. Harusnya mah kalau di luar kalimat ini dibagi dua gitu, digunakan, tapi karena satu kalimat tidak boleh, tapi harus dijelaskan. Jadi satu Quran 30 juz itu yang dinamakan apa? Izhar wajib itu cuma ada 4 ya. Fid dunya, tidak baca fid dunya atau fid dunya, salah juga ya. Digunakan, diidghamkan bacanya ya, salah. Qinwa atau qiu, salah. Tapi jelas nunnya qinwa, langsung sinwanun. Nah ini ada 3 macam ya, macam-macam izhar. Jadi izhar halqi, izhar syafawi, izhar wajib. Tadi izhar halqi ya, ketemu ain sini. Kayak itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Ulangi Pak Haji. Li mu'minin, bukan lil mu'min. Li mu'minin wala mu'minatin. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Iya boleh. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Iya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad bener, qalqalah dulu. Faqad dhalla, bener. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad qalqalah dulu. Faqad dhalla. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad agak repot. Faqad qalqalah lin dulu. Faqad dhalla. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Iya, cukup. Agak panjang Pak ini. Mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Namanya mad layin itu. Wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika. Wa
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله wattaqillaha wa tukhfi واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه boleh mubdihi wa takhshan nas mubdihi wa takhshan nas di-nya yang panjang mubdihi wa takhshan nas mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu wallahu ahaqqu an takhshah syah mad ada disukun itu wallahu ahaqqu an takhshah 4 harokat minimal wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidun minha watara ulang falamma qada zaidun minha watara terus zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minin iya 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim kalau kuat kalau enggak kuat azwaj boleh 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa kana amrullahi maf'ula ya cukup panjang ya 5 baris a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim iya ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallah hula sedikit lagi fima faradallahu lah boleh sih nanti diulangi lagi dari fima ulangi lagi maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah faradallahu lah pendek dari fima faradallah pendek lah fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura ya cukup iya alladzina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna
yakhshawun. yakhshawun. Mad lain namanya. Mad lain itu kayak mad arli sukun 6 harokat ya. Ulangi lagi. Atau di wa yakhshawna, boleh di situ kalau nggak kuat. Wala yakhshawna ahadan illallah. Ahadannya dijelaskan izhar halqi tadi. Wala yakhshawna ahadan illallah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Tasyid illallah. Illallah. Nah, ulangi lagi wala yakhshawna. Wala yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Langsung ra. Walakin Rasulullah. Kalau nggak kuat berhenti di mirrijalikum aja. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum gitu. Jadi diwaqaf aja, jangan dipaksa harus sampai waqaf, nggak kuat napasnya. Mirrijalikum walakin Rasulullahi. Langsung kumnya. Mirrijalikum wala mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya, sekali lagi walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Walakin Rasul walakin Rasul Rasulullahi wa khataman nabiyyin. wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Langsung kali alima. Sekali lagi wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Iya, linya panjang, ainnya pendek. Alima. Sekali lagi wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Iya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Terus wasabbihu bukratan wa asila. Satu lagi huwallazi. Langsung huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad
sekali lagi. Kana bil mu'minina rahima. Iya. Oke, cukup. Satu halaman maling ya. Tentang Nabi nih ya, Kanjeng Nabi lagi kebetulan lagi Maulid nih. Jadi memang kita harus membacakan sholawat terus ya. Jangankan kita ya, Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Itu yang mengatakan Allah sendiri. Jadi Allah berbicara tentang dirinya kepada Rasulullah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. Gunakan. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. Iya. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن. Guna. ثم طلقتموهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في
ملكت أيمانهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Ada pertanyaan? tadi tuh ini harus ada satu dola itu ya Kalkola dulu. Itu kan mimi. Iya. Enggak, kalau dad mah dia misah. Jadi kalau dal ketemu dengan ta ketemu ya za sama dha baru idzalamu kan ya. Zal sama zal besar sama dha itu. Kemudian ta sama ta tuh mutaqaribain ya, mutajanisain. Jadi idgham itu artinya setiap kalimat ujung kalimat pertama masuk kepada awal kalimat kedua. Jadi langsung masuk kepada kalimat yang keduanya. Idgham itu ada yang gunah, ada yang tidak guna. Nah, kalau mutajanisen, mutaqariben, mutamasilen itu ya, itu tergantung tuh hurufnya. Kalau irkab mana ya? Irkab mana itu kan dia mutaqaribain, mim mati ba ketemu mim. Harusnya kan qalqalah, karena ketemu mim dia didengungkan tuh. Ya bunayya rukam ma'ana. Itu cuma satu tuh didengungkan di idgham mutaqaribain. Yang selainnya tidak digunakan. Kalau di idgham mutajanisain ada enggak yang digunakan? Jadi idgham itu kan rata-rata intinya masuk kepada huruf yang kedua. Ada yang digunakan cara bacanya, ada yang tidak digunakan. Makanya kenapa idgham itu terbagi dua. Yarmaluna tuh ya, ada yang biguna, ada yang bila guna. Yang biguna itu ketemunya ya, waw, mim, nun kan. Kalau yang bila guna lam sama ro. Nah ternyata ada macam-macam idgham yang 3 macam itu. Mutamasilen, mutajanisen, mutaqaribain. Tadi yang mutaqaribain ya, yang ya benar kamana itu dia digunakan gitu. Nah, kalau ya lahzalika enggak. Kalau yang mutajanisen apa ya? Ada yang digunakan enggak yang mutajanisen itu? Enggak ada ya kalau enggak salah itu. Nah, kalau yang mutamasilen ada yang digunakan. Mutamasilen itu mim mati ketemu mim, nun sukun ketemu nun tuh. Nun sukun ketemu nun. Sama sih sebenarnya itu yang diguna ya. Hurufnya sama kalau mutamasilen itu. Kalau ta ketemu ta tidak digunakan. Kemudian apalagi idrib ba ketemu ba enggak digunakan. Dal ketemu dal enggak digunakan. Jadi yang ada gunah itu di mutaqaribain sama di mutamasilain, sama idgham bigunnah itu. Kalau yang lainnya mutajanisan enggak digunakan, kemudian idgham bila guna tidak digunakan. Gitu. Jadi idgham itu intinya masukkan huruf kalimat yang ujung akhir huruf kalimat pertama kepada awal kalimat yang kedua gitu ya. Kalimat itu begitu tuh hurufnya. Makanya kenapa ngaji itu harus ngelihat Quran ya. Jangan hafal cangkem katanya. Kalau hafal cangkem nanti khawatir salah ya. Tadi kayak qad dallu ya.
faqad dhalla. Jadi qalqalahkan dulu baru ucapkan huruf dhodnya. Jangan langsung masuk ke dhad karena bukan huruf idgham bi gunnah atau idgham ya. Ini kan mutajanisa laim basah tak. Iya, tapi yang apa? Berarti kan yang laim bahasanya itu iklab kan, nun sukun ketemu ba iklab. Jadi yang ditahan itu iklabnya bukan tok ketemu taknya ya. Tok ketemu taknya berarti toknya masuk ke dalam tak. Itu. Basat tak, enggak basat tok tak, enggak begitu. Jadi tidak ada qalqalah. Langsung ke tak. Ya itu ikut idgham mutajanisain itu ya. Mutajanisain. Tak ketemu tok ketemu tak, dal ketemu tak ketemu dal ya. Itu. Ada lagi? Kalau enggak ada ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. آمين يا الله يا مجيب السائلين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب عنه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يا الله إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.